Hidayatul Musidah. Nah, teman-teman, di jurnal kali ini itu kita bakal ngebahas behind the skin dunia filman lewat topik yang super menarik, yaitu merakit dunia visual. Nah, karena ternyata bikin film itu bukan cuma soal kamera nyala dan aktor acting, ada seni, manajemen, bahkan logika bisnis di baliknya. Nah, jadi gini teman-teman, dunia film itu ibarat pabrik ide. Ada yang mikir, ada yang nulis, ada yang nyutradarai, sampai ada yang ngatur logistik di lapangan. Semua itu harus nyatu biar hasil karyanya itu yang indah dan bermakna. Nah, oke, pada minggu kali ini itu makalah ini aku pelajari ini menjelaskan tentang tahap-tahap penting dalam produksi film dan ide mentah sampai tayangan layar. Oke, pembahasan pertama yaitu dari ide ke skenario. Nah, pondasi di dunia visual. Nah, film ini itu selalu dimulai dari satu hal teman-teman, yaitu ide. Nah, tapi ide saja nggak cukup teman-teman, harus dirakit jadi skenario. Nah, skenario ini itu blueprint dari film, panduan buat semua tim. Nah, di sini penulis itu harus bisa manajemen gagasan abstrak jadi cerita yang bisa divisualkan. Biasanya pada struktur 3 babak teman-teman. Yang pertama yaitu ada pengenalan, kedua konflik, dan selanjutnya yaitu yang terakhir adalah resolusi. Tapi sekarang banyak juga yang pakai gaya non-linear atau multi protagonis. Yang menarik, prinsip utama dalam penulisan naskah film adalah show don't tell. Artinya itu adalah tunjukkan lewat gambar dan aksi, bukan hanya lewat doang teman-teman. Oke, sekarang kita ke pembahasan kedua, yaitu storyboard. Jadi kata dari kata jadi gambar. Nah, setelah naskah jadi, masuk ke tahap yang namanya storyboard. Di sini itu tuh kayak komik, tapi versi teknisnya dalam film, teman-teman. Tiap panel di storyboard nunjukin gimana kamera bergerak, dari sudut mana, siapa yang muncul di frame, dan ekspresi seperti apa yang harus muncul, teman-teman. Storyboard ini tuh bikin semua kru punya visi yang sama, dari sutradara sampai kameramen. Jadi nggak ada tuh yang salah paham waktu syuting. Zaman sekarang bahkan banyak yang bikin storyboard digital teman-teman, pakai aplikasi kayak Storyboard Pro atau Photoshop. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu breakdown script dan budget. Nah, ini tuh manajemen detail film. Nah, teman-teman, sebelum syuting, naskah itu harus dibedah jadi daftar kebutuhan lewat breakdown script, teman-teman. Dari sini kelihatan nih siapa aja pemainnya, butuh kostum seperti apa, properti apa, terus di mana lokasinya, adegannya siang atau malam, interiornya itu kita tuh di indoor atau di outdoor, seperti itu teman-teman. Nah, hasil breakdown ini itu dipakai buat bikin jadwal syuting dan perhitungan biaya teman-teman. Lalu lanjut ke breakdown budget. Nah, alias rencana keuangan film. Semua itu dihitung honor pemainnya, sewa alat, terus transportasi, logistik, bahkan dana cadangan kalau cuaca tiba-tiba nggak mendukung nih teman-teman. Bayangin aja kalau bagian itu nggak rapi, bisa-bisa kayak film itu berhenti di tengah jalan, bahkan sampai tidak akan muncul di layar video atau layar utama. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke pembahasan keempat, yaitu manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini tuh otak dari semua proses. Nah, manajemen produksi ini tuh ibarat jantung dari proyek film teman-teman. Mereka itu ngatur orang, waktu, lokasi, alat, dan uang. Ada 3 tahap besar yang diatur di sini, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di praproduksi ini semua disiplin disiapin gitu ya teman-teman, kayak naskah finalnya, lokasi, jadwal syuting, pemain, dan peralatan. Nah, di produksi itu semua dieksekusi nih, yaitu ada pengambilan gambarnya, lighting, suara, dan acting. Nah, kalau di pasca produksi, nah semua itu disatukan
tambahan yang tadinya kita dari pengambilan, terus kayak suara, acting tuh disatukan yaitu dengan editing, terus color grading, sound mix, sampai film siap tayang. Jadi jangan lupa di semua itu tuh ada departemen-departemen penting kayak departemen produksi dan penyutradaraan yang jadi tulang punggungnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu siapa aja di balik kamera. Nah, ternyata bikin film itu mirip banget kayak ngebangun kerajaan kecil. Ada raja, ada panglima, dan ada prajurit. Nah, di dunia film, raja itu ya produser, yang ngatur semuanya dari ide sama distribusi. Lalu ada sutradara yang bertanggung jawab untuk mewujudkan visi film ke bentuk visual. Nah, tapi nggak berhenti di situ saja teman-teman. Ada juga kayak art director yang ngatur estetika dan set, sinematografi atau DVO yang mikir soal pencahayaan dan komposisi gambar. Dan selanjutnya ada sound design dan musil director yang mengatur suasana lewat video. Selanjutnya yaitu ada editor, si penjahit cerita, yang mana editor ini tuh menyusun potongan-potongan gambar jadi film yang hidup. Dan tentu saja ada asisten sutradara yang ngatur jadwal, script supervisor yang jaga kontinuitas sampai ke setup artis, makeup artis, penataan kostum, dan lighting crew. Jadi semuanya itu memiliki perannya masing-masing teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian learning jurnal kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.